Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman sudah bergabung pada live session di tanggal 21 Juli 2026. Welcome ya buat yang udah gabung. Terima kasih teman-teman ya. Ada Varian, ada Espresso, Danny, King Sumo, Broderu, ada Florence, ada Brown Wine, Chill, Tandi, ada Biki Arkansas Han, Frosty, Ita, ada Crypto Fire, Cornold ya. Ada Tiramisu, ada Beat Sweet, ada Accuse, ada Pogi, Joestar, Frosty, Carmi, Stratos, Abdul Qadir, and masih banyak lagi yang mungkin akan menyusul baru bisa bergabung nanti ya teman-teman. First of all, guys, sorry banget kemarin ada kejadian yang tidak mengenakan sehingga saya harus menggeser live-nya dan diganti ke hari ini. Gladly ya hari ini gak ada masalah ya, jadi kita bisa mulai dan bahkan bisa mulai lebih cepat gitu. Cuman saya nanti minta izin ya, mungkin kita akan menyampaikan secara detail tapi lengkap ya, maksudnya secara lengkap dan detail tapi dengan format yang lebih singkat dari biasanya. Jadi saya nggak bakal banyak ngomongin yang terlalu melebar dari topik dan yang utama lah ya, yang diupdatekan kepada teman-teman sekalian. Nah, saya masih mau ngejar satu temple untuk saya visit dan sebelum saya balik gitu ya. Besok saya flight back to Indonesia and then hari Kamis sudah bisa activity seperti biasa. Bahkan ya mudah-mudahan ya dengan setelahnya berdoa sembahyang di sini, wah jadi lebih gacor. Amin ya. Ya teman-teman juga semoga gacor deh ya. Anda menjadi bagian dari doa-doa saya juga kok ya. Oke, so ya, kita langsung mulai ya teman-teman untuk berikan berikan update terkait dengan pergerakan market saat ini. Jadi kemarin kita udah sempat bahas ya. Adapun saya melakukan transaksi ya long on Bitcoin dan hari ini dia udah naik lagi gitu ya, bahkan lebih tinggi gitu. I mean sebenarnya bisa di hold gitu kan, tapi ya kita tahu market itu kan nggak sepenuhnya enak ya, nggak sepenuhnya gampang. Kadang-kadang kita ketemu momen yang complicated juga. Cuman akhirnya kalau kita lihat setelah Bitcoin secara time frame daily itu mampu closing di atas level yang saya mention kemarin, ya jadi kabar baik gitu ya. Artinya ya kita ngelihat asalkan memang 65.000 tuh bisa dipertahanin aja ya. Walaupun closingnya sedikit nih di atasnya 65.200 gitu. Tapi itu udah mengunlock potensi untuk dia kembali expansion ya, dan expansion targetnya adalah ke level 70.000 dollar. Kenapa 70.000? Karena sebenarnya level tersebut memiliki daya tarik ya dari sisi psikologis, kemudian dari area pun kalau kita lihat memang terdapat imbalance juga ya dari zona weekly time frame. Dan saya sendiri pertimbangannya adalah melihat ini sebagai potensi expanded flat ABC ya. Buat yang nggak paham apa itu expanded flat ABC, jadi maksudnya begini ya, yang saya lihat adalah we have one push to the downside bump ya. Di sini saya pakai chart yang kosong aja deh ya. Yeah, I think this one can yeah, this one can do ya. Alright, so clear this up, back to daily, and oh, udah pernah dicoret-coret ternyata. Tapi ya sudah ya, kita hapus ya teman-teman. Jadi yang kita lihat itu, proses yang terakhir itu adalah ini kita sedikit menyerempet ke Elliott Wave ya. Jadi yang saya perhatiin adalah first kita melihat ada yang namanya sebuah reversal condition. Itu terjadi di sini ya. Ini kan dia berhasil breach ya, setidaknya fake out lah ya. Habis itu kita ngelihat dia create lower low for the first time itu di sini. Oke, okay? We have a pullback and then massive drop ke level ini. Ya, ini sebenarnya ya subjektif ya teman-teman, subjektif. Tapi saya berpikirnya seperti ini kondisi kita gitu, bahwa ini adalah potensi wave 5-nya gitu kan. Nah kalau ini adalah potensi wave 5, gimana kira-kira prosesnya? Ya ada satu impulsive wave, ada corrective wave, kemudian ada expansion lagi 4 dan 5, baru dia finishing ya ke wave 5 yang terakhir. Nah kenapa kita lihatnya kondisinya kayak gini? Sebetulnya ya kalau kita beranggapan bahwa sebenarnya Bitcoin overall itu adalah impulsive up gitu kan,
Artinya kan kita memberi penilaian ya bahwa ini tuh sebenarnya adalah bagian dari koreksinya dia gitu. Jadi ini adalah ini adalah koreksinya gitu kan. Koreksinya bisa jadi berupa ABC dan bla 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 gitu. Cuman di sini saya pikir kalau kita lihat dari karakteristik ini juga menyerempet ya ke potensi impulsif drop juga ya, impulsif wave drop juga gitu. Walaupun nih sedikit pandangan yang berbeda adalah kita melihat ini adanya potensi A-nya di sini, B wave di sini ya. C wave-nya adalah ongoing sekarang. Jadi yang terjadi itu adalah zigzag ABC seperti ini, teman-teman. Oke. Bisa jadi ya. Jadi yang kita lihat itu kalau di breakdown lagi detail per detail, ini adalah 1 2 3 ya. I think not correct ya teman-teman. Harusnya 1 2 3 di sini, ini 4 terus 5 nih. Ini akan kurang tepat ya karena kita ngelihatnya ini sebagai kondisi di mana wave 4-nya itu seperti hampir mengoverlap si wave 1-nya ya. Tapi demikian itu juga bisa karena balik lagi itu subjektif sekali teman-teman. Dan di sini adalah ABC ya. Terus sekarang ongoing nih dia. Ya, kejar 1, ada 2 di sini, ongoing 3, which is bisa panjang 4 dan 5. Ya, lebih kurangnya seperti itu. Ya, tapi terlepas dari semua kondisi tersebut, kita kalau lihat ke sini aja, ya. Ini bukan karakternya impulsive wave kan. Yang kita lihat karakternya adalah karakter corrective wave. Di mana di sini adalah impulse drop. Kalau misalnya ini dianggap 2, nggak mungkin 3-nya di sini. Ya, which is 2-nya kemungkinan sedang berjalan. Jadi 3, 4, dan 5-nya nanti. Ya, ini ada kemungkinan ya untuk finishing one push ke range yang lebih rendah untuk menyelesaikan bear marketnya atau menyelesaikan ya bearish trendnya dia ya dari atas ke bawah gitu. Finish. Kira-kira begitu. Oke. Jadi kalau secara karakter si wave 2 ini itu ABC ya, ABC seperti ini, teman-teman. Ya. Ngejarnya kayak gimana? Ngejar ke level berapa? Biasanya kan kalau wave 2 itu ya kisarannya adalah 60% sampai 78% ya Fibonacci retracement. Tapi let's say apakah bisa fin 50%? Bisa. Ya tidak menutup kemungkinan karena itu cuman patokan, bukan berarti menjadi sebuah keharusan. Ya, itu adalah prinsipnya si Elliott Wave sendiri. Dan saya sendiri pakai Elliott Wave itu bukan buat proyeksi ya, bukan buat kayak prediksi ini jatuhnya kemana nih, harganya kemana gitu. Enggak, lebih kepada melihat dan menilai ini gue lagi di impulsif atau di corrective wave. Ya kalau kita lagi di corrective wave, otomatis kita punya bayangan bahwa impulsifnya itu tidak begini, tapi begini nanti resikonya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ntar tergantung lagi dong kondisi dia kayak gimana. Kalau misalkan ternyata dia konsolidasi, tiba-tiba breakout impulsif tembus ke atas, nah itu kan sudah menginvalidasi skenario yang sebelumnya. Dan otomatis kondisi ini kita bisa anggap oke, sebentar ya teman-teman. Oke. Yap. Sampai di mana tadi? Aduh, istri saya ngontek ya. Pakai kunci ketinggalan lagi. Oh, oke, bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Sampai di mana tadi? Oh ya, jadi ya pada prosesnya kita ngelihat ini masih berbentuk corrective wave ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dia pushnya naiknya tinggi pun, saya pikir ini tetap menjadi bagian dari koreksi si ya impulsive drop ini gitu. Oke, nah ini yang harus kita perhatikan juga kan kemarin itu kita melihat ya bahwa terdapat divergence. Saya pikir divergence sudah play out. Kalau kita lihat di sini juga terdapat inverted head and shoulders juga sama, sudah ongoing breakout ya di sini sudah ongoing breakout. Nah sekarang kita ukur teman-teman ya, karena kan dia breakout nih. Nah
Sebelum saya lanjut, apa hubungannya Vin? Kenapa ngomongin beginian? Karena ada beberapa setup saya yang lagi ongoing ya untuk swing positioning. Saya pikir itu menjadi menjadi patokan untuk kita lah ya, mengukur kira-kira nih kalau naik segini gue nanti dapatnya berapa gitu kan, potensi yang bisa gue capai berapa gitu. Nah, ini adalah berdasarkan headnya. Yang 14% gitu. Sebenarnya sih pakai garis gini juga boleh ya teman-teman. Tergantung teman-teman sukanya kayak gimana gitu. Let's say kayak gini, sekarang geser kayak gini. Nah, dia breakout dari sana. Nah, berarti potensi targetnya adalah kisarannya ya teman-teman ya. Dan ini potensi, balik lagi, bukan suatu keharusan. Karena ada orang yang berpikir ini adalah prediksi gitu. Wajib sampai ke situ. Pasti harganya ke situ ya. Yang lebih gokil kemarin di YouTube saya nemu tuh. Apa nih? Aduh, kepencet. Kepo banget kan saya ya. Ya kayak kemarin tuh di YouTube saya nemu ada orang bilang begini. Oke kan kita jelasin ya bahwa ini inverted head and shoulders bla 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 bla. Terus dia langsung beranggapan, oke, berarti nggak jadi ke 50.000 dong. Nah, itu kan yang bahaya ya. Kita nggak tahu kan dia bakal ngapain gitu. Dengan dia melihat atau menilai dari situ aja, dia nonton sepenggal doang dan langsung ngambil kesimpulan kayak gitu. Ngeri. Oke. Nah, 75.000 potensi resistance yang kelihatan. Ya. Kalau kita pakai Fibonacci, level yang sama adalah level zona golden ratio. Ya, kita bisa ambil nih area ini, teman-teman. Ya. Tuh, ya, kita marking areanya seperti ini. Dan ini balik lagi ya, potensi. Sejauh pengalaman saya, ya teman-teman, kalau kita ngukur naiknya kayak gini, agak jarang sih nyampe. Ya, tempo hari kita pikir dia waktu pertama kali dead cross di sini, saya pikir dia bisa visit ke cepek dulu. Ya ternyata cepek nggak nyampe, cuma di 98. Abis itu dia reject. Di sini saya nggak nyangka tuh dia bakal visit sampai ke 82.000. Saya pikir mentok-mentok 80.000 lah. Ternyata malah lewat gitu ya. Tapi itu juga sekaligus retest SMA 200. Jadi kalau saya tambahin SMA 200. Oke, karena kan ini adalah dead cross ya, punya simple moving average gitu. Ya bukan suatu kebetulan tuh, levelnya pas di situ teman-teman. Jadi 72.000 SMA 200 nih. Caranya adalah klik kiri, habis itu tekan hold. Ya jangan digeser-geser. Geser boleh, tapi ntar jadinya ya ini yang di tanggal 16 Juni harganya segitu gitu kan. Sekarang kan tanggal 21 Juli. Ini SMA 200-nya ada di 72.000. Ya, jadi itu semua adalah target confluence yang terlihat secara jelas. Oke, berpotensi defisit. Nah, permasalahannya kan adalah kalau kita lihat tingkat kemiringannya SMA 200 ini kan begini. Berarti everyday dia akan lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah lagi, ya kan? Otomatis ya belum tentu nanti ketemunya di 72, bisa jadi 71, 70, bahkan 69. Nah, kita sebagai trader perlu flexibility di situ. Ya, jangan karena targetnya segini gitu. Pokoknya kalau nggak segini gue nggak TP gitu. Nah, itu hati-hati ya teman-teman. Harus diperhatiin. Oke? So for now ya yang saya consider kondisi sekarang ini adalah kondisi yang cukup bagus untuk Bitcoin tetap mempertahankan kondisi trennya. Ya, kabar baiknya adalah ascending channel ini udah di break. So technically kita ngelihat dia sedang mengalami percepatan tren. Ya, kalau misalnya sebelumnya dia gerak dalam channel, sekarang dia ada percepatan tren. Kalau misalnya teman-teman kita ngelihat dia sebelumnya bergerak dalam sebuah range, finally we have a breakout yang solid di atas range itu. Dan sepertinya saya sudah ungkapkan, bahwa kadang kalau kita ranging itu bisa ya yang cepat tuh 5-7 hari, tapi kalau misalnya extended biasanya bisa sampai 15 hari bahkan 30 hari. Nah, kita lihat hari ini udah 14 hari hitungannya dan dia breakout di hari ke-14 atau hari ke-15 semenjak kita menginjakkan kaki di harga segini. Ya, ini artinya proses sideways-nya sudah berakhir, ada potensi dia bisa expansion langsung ke range yang lebih tinggi.
Ya, tentu saja di dalamnya nggak menutup kemungkinan dia up and down. Pasti akan ada proses di mana dia pullback retrace, ya nanti naik lagi dan seterusnya gitu. Ya itu justru adalah kesempatannya untuk kita masuk ya dengan timing yang proper. Kira-kira begitu, ya. Nah, next one. Ya, USDT dominance teman-teman. Ini sebenarnya satu yang kondisinya kadang saya merasa ya ini bisa relevan, bisa tidak gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau buat trading jangka pendek boleh kita analisis, tapi kalau kita buat ngukur kayak potensi dia udah mulai bottoming atau gimana nggak bisa dilihat dari sini. Kenapa teman-teman? Karena USDT dominance itu kondisinya dia terus-terusan bertambah ya supply-nya. Ya, kenapa bisa gitu, Vin? Karena permintaannya sekarang bukan cuma buat trading di kripto, bukan cuma orang dari altcoins atau bitcoin swap ke kripto gitu ya. Tapi di sini juga dipengaruhi oleh beberapa users atau beberapa institusi yang berencana untuk melakukan digitalisasi atas USD-nya mereka dan akhirnya digunakanlah si Tether ini. Jadi mereka ke Tether punya uang misalnya 100 miliar dolar, habis itu 100 miliarnya oke gue minta lu mint ya. Mint itu adalah menciptakan atau membuat token senilai itu gitu. Ya jadi konsepnya adalah 1 miliarnya itu dikonversikan menjadi digital. Nah, Tether pegang dalam bentuk fisiknya. Kira-kira begitulah teman-teman secara sederhananya. Nah, otomatis ya pengaruh dong terhadap dominasinya dia. Ya kan? Dan ya inilah kenapa saya bilang kadang tidak terlalu relevan juga gitu. Cuma kalau kita lihat misalnya kayak gini ya, ini kan weekly time frame teman-teman. Kalau kita patokannya year on year atau tepatnya cycle ke cycle, ini 2020-2021 ya. Tuh kan kondisinya begini. Oke. Nah, kemudian pada saat bear market 2022 ya USDT dominance-nya itu menciptakan ATH baru gitu. Tapi kan di saat yang sama juga sama ya, Bitcoin-nya menciptakan higher high dan higher low yang baru. Ya itulah kenapa saya bilang seperti itu. Nah, cuman pelajarannya di sini teman-teman, every bear market cycle, ya, ini bentar ya, Alt V ya nggak bisa lagi. Oh ini pakainya option ya. Jadi kalau kita lihat every bear market cycle, yang terjadi itu adalah Tether creating new ATH. Simpelnya begitu ya. Kalau kita lihat nih di 2014 ya bahkan datanya nggak ada ya. Tapi ya kalau kita lihat teman-teman dari cycle to cycle dia create new ATH gitu. Ya. Nah, sekarang udah ada new ATH belum? Belum ada, Vin. Ya udah berarti jangan harap udah bottoming gitu aja. Ya, saya pikir ini yang berpotensi kita jadikan sebagai patokan untuk mengetahui apakah benar kita sudah bottoming gitu. Jadi yang terlihat teman-teman di sini ini hanya sebatas proses visit ya probably ya ke area imbalance yang kebetulan imbalance-nya ada di sini, sebelumnya di atas tapi udah di visit sebagian ya. Jadi kita udah ngelihat dia nge-cover sebagian dan sisanya ya segini gitu. So let's say dia mengalami koreksi retracement, at the end dia bisa nanjak lagi. Dan after new ATH itu artinya juga berpotensi bottoming pada Bitcoin, dan itu artinya kemungkinan kita masih dengan skenario yang sama on track, yaitu Bitcoin bottoming masih bisa di angka 53.000 bahkan lebih rendah. Ya, itu sementara teman-teman. Alright. So ini yang kelihatan dari USDT dominance-nya. Nah, guys, lalu saya pengen update ada beberapa ya yang ongoing di swing setup di saya teman-teman. Oh, sorry. Ya. Yang pertama adalah SUI USDT. Oke. Di sini saya masuk itu pada waktu itu sebenarnya sih harusnya sudah bisa exit semua ya. Tapi saya waktu itu kayaknya baru exit separuh ya teman-teman. Ya, pada tanggal 15 Juni saya bilang sama teman-teman, guys, SUI-nya saya kurangin separuh ya. Saya take profit 50%, itu di angka 0,81 dengan average cost di 0,78. Lalu saya nambah ya sekitar ya 2 kalinya dari average yang pertama ya teman-teman. Jadi kalau misalnya average pertama 0,78, let's say di angka 100 juta, yang berikutnya itu di kisaran harga 0,6650, saya tambah lagi 100 juta. Ya anggapannya kayak gitu. Jadi 200 juta itu dengan average cost price-nya di kisaran 0,7230. Nah 0,7230 ini ya kalau kita bawa ke harga sekarang,
posisinya dia sudah naik lumayan. Sebetulnya kisaran lebih kurang 6,9%. Ya. Nah, saya pikir kalau Bitcoin masih on track untuk dia visit ke sini, artinya SWI itu minimal-minimal bisa lah ya kita visit ke 0,84. Dan itu artinya kita bisa secure profit up to 16%. Ya, itu yang saya lakukan teman-teman untuk kondisi SWI. Plus kalau kita lihat, ini kan sebenarnya dia ada support resistance, ya kan? So ini adalah target wajar untuk divisit. Yang kemudian kalau kita ukur juga menggunakan prinsip chart pattern inverse head and shoulders, itu artinya sebenarnya targetnya bisa lebih tinggi. Kita bisa agak sedikit berharap dia ngejar sampai 0,91 yang artinya kisaran 26% gain, which is lumayan juga teman-teman. Ya, cuma saya lagi ngitung, nanti saya lagi perkirakan juga ya kira-kira dia bisa nggak sih gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngitung target realistis, let's say gue ambil dari ascending triangle ini, jadi the first pullback ini yang saya jadikan sebagai patokan seperti ini, lalu saya geser ke samping per dia breakout ascending triangle, ya paling mentok bagus-bagus dapat 0,85. Nah itu udah bagus gitu ya. Jadi ya ini nanti kita keep up ya. Kita akan ikutin dengan progresnya si market juga. Apakah nanti possible untuk kita coba untuk maximize ya gini ya teman-teman. Nah nextnya itu ada si Ethereum. Ethereum dapat kabar bagus. Recently kita lagi lumayan outperforming ya. Bahkan di saat Bitcoin belum new high, si Ethereum udah duluan nih creating new high point. Sebenarnya kalau saya kemarin mungkin ya harusnya lebih banyak trading di Ethereum aja kali ya dibandingkan dengan Bitcoin. Karena saya sempat share ke teman-teman ya, Ethereum dominance itu lagi ongoing breakout. Kalau kita lihat dari perspektif time frame besar, daily kita ongoing breakout trend line ya. Trend line yang udah bertahan lebih kurangnya lebih kurangnya 324 hari. Jadi Ethereum itu kan underperform selama 324 hari dengan dia terus-terusan menciptakan lower high, lower high, lower high, dan lower high. Nah hari ini atau tepatnya beberapa hari terakhir Ethereum akhirnya mengalami performance yang bagus. Dia mampu flip 10,1% pada Ethereum dominance. Right? Dan kita lihat Ethereum-nya juga sama memiliki performance yang lebih kurang cukup oke. Ya, saya nggak bilang bagus banget sih, tapi oke lah. Ya, minimal kita udah sukses flip area SNR ini, guys. Right? SNR ini kita flip, ada retest, dan sekarang dia ongoing nanjak untuk testing ke level $2.000 selaku level psychology. Nah, ini saya balikin ke discretion teman-teman juga, ya masing-masing. Karena saya nggak tahu ya, kalian planningnya kan kayak gimana. Ya, saya lihat di sini kita up sekitar 19% dari cost average saya masuk pada Ethereum. Nah, teman-teman, ini masih bisa lebih tinggi nggak? Menurut saya masih. Karena kan Bitcoin-nya ya, tadi kita bilang, penjadikan patokan bahwa selama Bitcoin masih bisa naik, berarti Ethereum juga potensi gitu kan. Nah, cuman kalau misalkan teman-teman, ya ini kan balik lagi tergantung sizing juga, ya itu kan kadang-kadang pengaruh ke decision making juga. Kalau misalnya, kemarin gue average-nya lumayan size gue agak gede gitu. Well, maybe nggak salah untuk considering melakukan taking profit parsial ya pada zona tersebut. Ya itu bisa jadi satu pertimbangan yang teman-teman bisa lakukan gitu. Ya, tapi kalau misalnya gue mau hold full, terus kalau misalkan katakanlah turun lagi, ya udah cost average kita juga bagus, nggak jelek. Ya sekitar 1.600, bahkan kalau nanti kita main di bawah 1.500, 1.250, saya big potential akan lamsam dan nembak bisa lebih gede lagi buat Ethereum teman-teman. Karena terus terang saya ngerasa Ethereum mungkin dia jadi kuda hitam nih nanti di next cycle. Ya, cycle sebelumnya biarin dia ibaratnya apa? Kalau kita bilang diambil liquidity-nya, diambil momentumnya sama koin seperti Solana atau Hyperliquid ya di cycle sebelumnya. Karena memang Ethereum nggak punya gebrakan yang bagus banget yang kayak gimana gitu. Tapi dari dulu sampai saat ini Ethereum fungsinya masih sama, yaitu sebagai queen of crypto market. Ya, saya nggak tahu bahasa benar atau enggak kan. King-nya kan Bitcoin ya. Ethereum yang pertama nanti dibilang bisa menjadi the next Bitcoin gitu.
Saya sih nggak percaya jadi the next Bitcoin, tapi dia menjadi king of altcoins itu saya masih percaya. Karena market cap-nya udah terlalu jauh untuk dikejar, bukannya nggak mungkin bisa divisit atau dikejar sama yang lain, tapi setidaknya Ethereum punya kesempatan untuk perform. Saya nggak mengharapkan angka yang lebay, karena kita udah masuk ke periode market yang lebih stabil, lebih mature, ya lebih balance teman-teman. Jadi saya pikir Ethereum untuk visit ke 4.500 atau bahkan 5.000 itu angka yang nggak sulit ya. Pada next cycle itu sangat possible untuk di-achieve. Justru yang saya nggak tahu adalah kan orang overbetting nih di hyperliquid. Maybe hyperliquid juice-nya di gasnya sekarang gitu. Ya, but next cycle maybe some of the liquidity bisa jadi balik ke Ethereum. Ya, tapi itu kan baru spekulasi yang tentu saja belum mendasar ya, belum ada dasar yang kuat teman-teman ya. Kita tetap harus melakukan tracking terhadap sentimen sosialnya, kita juga harus melakukan review terhadap kondisi-kondisi pasarnya, dan ya kita lihat terus ya kondisinya apakah memungkinkan untuk si Ethereum memiliki performance seperti itu. Cuma apakah Ethereum bisa balik ke 3.000, 3,5, saya pikir itu nggak sulit ya. Ya, jadi tetap bisa dimanfaatkan dalam artian bet yang lebih safety lah kalau misalkan untuk si Ethereum sebagai altcoins. Oke. Nah, next one. Let's talk about XRP ya. Oke, saya lupa lagi XRP kemarin pakai chart yang mana ya, tapi kayaknya XRP USDT ya. Nah, XRP ini terus terang saya juga mau bahas juga agak mager lah karena kemarin belinya nggak banyak terus terang teman-teman. Cuman dari segi pengambilan keputusan saya pikir timingnya oke ya. Pas dapat di sini sekitar $1,045 and then dia rebound. Udah sempat perform lebih baik sih daripada kondisi harga sekarang karena kita up sekitar 13,5%. Nah, cuman saya juga mikirnya mirip ya dengan kondisi si Ethereum tadi beserta dengan Bitcoin. Saya sih expect dia bisa visit ke 1,3 ya atau 1,295 di sini karena ini memang merupakan area SNR-nya. Ya. Nah, rata-rata altcoins kalau teman-teman lihat apalagi big cap ya, ini mirip. Dia ngebentuk inverted head and shoulders, dia breakout dari neckline. Anda bisa ukur menggunakan head-nya ke neckline-nya untuk menjadi patokan taking profit-nya. Dan kebetulan kalau XRP itu levelnya sama ya, di kisaran harga $1,3 itu. Nah, kalau misalnya saya ngejar ke situ ya masih oke, ya masih bisa dapat 24% lah lebih kurangnya. Tapi mungkin nanti around ya I don't know ya, maybe 16 to 20% saya udah mulai profit taking. Ya, tapi itu nanti kita akan tracking juga berkala dan seperti ini gitu sama-sama. Alright? And yeah, I think that's it ya, teman-teman. I almost forget ya. Last time kita ada masuk H-bar juga. Ya, tapi saya sebentar ya, saya cek dulu. H-bar saya postnya di mana ya? Oh, malah perps ya. Oke. Bukan juga lagi ya. Hup. Apakah di sini? Ya, bukan juga ya. Ya udah, ntar saya cari ya teman-teman ya. Sementara kita dari sini dulu deh. Ya, bukan juga lagi, bentar ya. Ini dia. Ya, saya waktu tempo hari itu tepatnya pada tanggal 13 Juli ya baru mulai masuk teman-teman. Saya masuk swing positioning di H-bar harga 0067 00675. Buy-nya cuma 2% size juga sih dari spot trading. Swing di futures optional atau discretionary alias tergantung kalian sendiri ya. Nah, kondisinya dari saya masuk sampai hari ini ya H-bar belum kemana-mana sih teman-teman ya. H-bar belum kemana-mana gitu. Cuma waktu lalu kenapa saya decide untuk masuk di situ? Satu, karena memang dia sudah dekat dengan ya area yang berpotensi ya kalau kita bilang menjadi area support resistance-nya. Dan kita sempat ngelihat H-bar itu dapat momentum cukup bagus karena saya lupa ya, ini kayaknya adopsi kalau nggak salah. Terus dia ya mengalami koreksi jauh gitu, tapi kita udah mulai mendekati level support.
Jadi saya pikir, oke, saya mau mulai start building position. Nah, alasan saya masuk itu pertama adalah lihat Bitcoin-nya dulu. Yang kedua adalah lihat titik areanya di mana dan apakah jika seandainya dia turun nanti saya mau average lagi gitu ya. Nah, so far saya lihat oke gitu. Jadi ini kalau kita lihat dia baru mulai masuk ke zona positif. Cuma belum oke banget. Ya masih gitu-gitu aja ya teman-teman. Kalau compare dengan si XRP, Ethereum dan juga Sui yang udah memiliki performance yang cukup bagus, saya pikir ini yang paling ketinggalan. Ya maybe karena dari segi hierarki dia kan masuknya tier 2 atau tier 3 bahkan altcoins ya. Maksudnya adalah kalau tier 1 itu kita bicara yang big caps ya, Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, ya Solana, Hyperliquid dan kawan-kawannya. Kalau tier 2 mungkin kita ngomongin yang agak lebih gemuk juga ya dari segi market cap. Misalnya seperti si AV, ya mungkin ada Avalanche, kemudian juga apalagi teman-teman ya, big caps yang ya medium caps ya. Mungkin HBAR masuk golongan tier 2 lah. Sehingga biasanya setahu saya kalau misalkan market kayak hari ini, Bitcoin perform nih, itu biasanya diiringi dengan naiknya dominance juga. Jadi kalau kita ngecek nih, dominance itu naik kenapa? Karena duitnya semua diambil Bitcoin dulu. Ya, konsentrasi market adalah terhadap Bitcoin dulu. Maka untuk trading teman-teman akan sedikit perlu lebih bersabar. Ya, base-nya di sini adalah kalau ya kebetulan ada tiga setup ya teman-teman ya yang saya udah issued ya. Saya sih posisi ada lagi running nih di Kaito. Kalau kita lihat di sini kondisi successful, saya pakai ini ya teman-teman, pakai stop order condition. Ya apa sih itu bilangnya bahasanya ya, pokoknya stop marketnya tuh sifatnya gini, jadi di harga berapa limitnya kemudian baru aktif. Nah saya udah set, kebetulan harganya kena gara-gara tadi pagi nge-spike terus dia balik pullback, masuklah limit order langsung ke fill, order fill dia turun. Ya kita bisa consider ini kan sebenarnya seperti fake out ya teman-teman. Jadi sebenarnya quite risky untuk maintaining posisi di sini juga. Tapi di satu sisi saya juga melihat bahwa kita hanya konsolidasi. Ya, progres ini terlihat seperti sebuah konsolidasi yang bisa saja memang masih dalam tahap create base. Apalagi saya suka lihat reaksinya tadi di time frame 2 jam tuh kita masih dapat engulfing teman-teman. Ya, walaupun counter argumennya adalah tapi Vin, ini kan saat Bitcoin turun dia malah agak konsolidasi atau sideways. Bukankah malah berbahaya? Ya. Nah itu benar ya, jadi satu pertimbangan juga teman-teman. Cuman kadang begini, ketika Bitcoinnya naik, Bitcoin dominance ikut naik. Ya, apalagi Bitcoinnya gini, naiknya bukan naik bicara dari $1.000 ya, dalam artian kayak cuma 62 ke 63 gitu, atau 62 ke 64 gitu. Kita bicara naiknya ini, dia breakout terhadap key level of resistance, yaitu 65.000. Nah itu butuh effort. Butuh high transactions ya, butuh duit yang banyak. Nah saat itu terjadi, biasanya Bitcoin dominance larinya itu lebih bullish ya. Artinya uang money flow itu lari dari altcoins ke Bitcoin dulu. Pinjem dulu nih ya, gua dorong dulu biar kita ciptakan sentimen positif. Nah saat nanti Bitcoin udah stable atau steady di level tertentu, altcoins baru nyusul. Ya, ada beberapa kondisi kayak gitu, adapun beberapa kondisi kita ketemu, nanti saat Bitcoin koreksi karena dominance-nya di atas, yang lain ikut turun. Ya, jadi altcoins bukan dapat money flow, malah altcoins cuma dapat buangannya doang atau dibanting doang. Ya, adakah kondisi seperti itu? Ada juga gitu. Cuma kalau kita lihat dari kondisi sekarang, teman-teman, simpelnya adalah karena kalau kita perhatikan dari total market cap yang naik, ya ini kan total IS naik ya teman-teman. Total 3 tidak begitu naik, malah cenderung turun ya. Dalam 4 jam, 5 jam terakhir itu cenderung turun dibandingkan dengan total IS. Itu disebabkan oleh uang fresh money yang masuk kebanyakan dipakai langsung beli Bitcoin. Ya, jadi dia langsung swap ke Bitcoin, tapi dia tidak swap dari altcoins. Kira-kira begitu. Oke. Ya, maka saya berpikir dengan demikian saya punya pertimbangan, ini mudah-mudahan ya, artinya memang market bukan melirik altcoins-nya ya, atau juga bukan melihat bahwa altcoins kurang perform nih, udahlah kita swap aja pindah ke Bitcoin gitu. Enggak, tapi lebih kepada menunda transaksi pada altcoins-nya.
Ya sementara saya lihatnya kayak gitu. Ya, namun teman-teman, if you considering about the risk, ya I mean close partial juga oke gitu ya. Reduce dulu 50%, Neo juga sama, udah entry. Ini baru aja nih tadi ke tap ya teman-teman. Saya cek tadi pas before mulai kayaknya baru masuk juga posisinya. Ya udah sama. Ya 50%, 50%. Lebih kurangnya ya teman-teman sekalian bisa di reduce itu jadi pertimbangan masing-masing lagi. Oke. Nah, kemudian ada Alo, tapi Alo kayaknya nggak keburu dapet, nggak dikasih ya. Saya pikir ini pagi, tinggal dikit lagi. Kalau kena tap kan enak ya, udah running profit dan probably udah bisa di close juga kalau misalnya kita considering untuk reduce exposure gitu. Cuma sayang ya nggak sesuai dengan harapan saya. Saya lihatnya sebelumnya adalah di sini ngebentuk falling wedge, kita breakout dari falling wedge, impulsif, ada high volume candle, ada imbalance juga di sini. Jadi harusnya ini oke. Ternyata nggak dapat, nggak dikasih, dia langsung mantul duluan. So sekarang kondisi running active cuman di Kaito sama si Neo. Sempat pantau si EatFi. I think I set alert on EatFi and it hit kemarin sore teman-teman. Ternyata ya di harga 00.04408. Nah, saya lagi di luar ini ya. Gimana nih ya tanggapannya Ibu Florence? Kebetulan saya inget kayaknya di waktu lalu di live screening ya kita ngomongin EatFi ini. Kayaknya kalau saya nggak salah ya. Ternyata ya belum rezeki ya teman-teman sekalian ya. Kok di saya gaks ada suaranya ya? Nah ini berarti belum setting ini ya. Kita udah lama soalnya. Oke, ada beberapa sih ya virtual juga saya sempat cek di sini 00202 05978. Nah ini ya saya set itu virtual mau nunggu dia retest di sini. Ternyata cuman nge-spike doang terus dia naik langsung ya. Ya ini masih boleh sih guys ya. Kalau kita lihat kan sekarang ongoing nanjak nih. Ya cuma memang volumenya nggak terlalu besar. Ya jadi kita apa istilahnya kita bisa lihat sih gimana kondisi per volumenya. Open interest bagus ya. Nge-spike-nya gede juga ini teman-teman pada virtual. Kemudian kita ngelihat dari volume juga oke pada saat dia breakout. Cuma memang di sini bisa dipertimbangkan ada yang namanya exhaustion ya. Atau ya kondisinya udah mulai kelelahan. Kalau misalnya mau dimanfaatin secara agresif sekali, saya pikir area ini cukup menantang, ya cukup menarik. Kenapa? Karena di sini merupakan previous high point atau resistance dan dia breakout secara masif di atas level itu, ya key resistance-nya teman-teman. Jadi memang zona ini adalah zona yang boleh dipertimbangkan. You know what? I'm gonna take another risk on this one. Karena saya lihat di sini confluence-nya juga bagus. Ya saya juga ada follow up. Terus juga kalau kita di sini anggapannya dia failed ya udah gitu ya. Saya sih accept dengan risknya teman-teman. Oke, saya adjust dikit 06605. So I'm gonna do some refinement here. Lebih kurangnya SL placement will be around 06525 dan kemudian di sini targetnya ya. Nah sekarang kita lihat dulu apakah di time frame daily-nya possible ya untuk divisit. Oke, ya kita sih punya resistance ya di sini teman-teman. Nih, ini zona yang bisa divisit ya. 06918 karena masih ada fair value gap juga. Terus kalau kita lihat juga sama, dia perlakuannya adalah break and retest terhadap si trend line ini. Terus kalau kita lihat dari perspektif, ya tadi kan daily kelihatan ya, di 4 jamnya kita jatuhnya adalah trading di dalam candle ya. Jadi kita bilang ini candlestick principle, ya open, dia visit low di sini, ketahan, terus dia naik lagi. Dia naik di sini, open, naik ya, low-nya itu tetap di atas low sebelumnya. Jadi kita bisa anggap ini apa teman-teman? Higher low sequence ya, higher low, terus di sini higher low gitu kan. Kalau misalnya emang dia retrace ya udah gitu. Tapi mudah-mudahan dia jadi higher low ya. Dia tidak meng-create yang namanya lower low. Karena kalau emang udah lower low ya udah berarti trend selama
4-5 hari terakhir berakhir di situ gitu. Ya. Kalau saya lihat sih oke, ya bisa jadi pertimbangan untuk setup hari ini ya. Jadi kalau misalnya nanti ya kayak tadi ya considering aduh si Kaito kurang ya, kemudian Neo juga kurang ya. Ya udah deh reduce gitu kan. Sebagian risknya bisa dipakai buat yang lain. Nah, saya personally mungkin lihat virtual sih. Kalau misalnya dia pullback korektif kayak gini kan cukup oke ya, cukup bisa jadi pertimbangan gitu. Sementara kayak gitu. Oke. Oh, oke. Dari Florence juga ada sharing seperti virtual. Boleh ya, itu juga sebenarnya sih lebih ke apa namanya? Kita bicara lebih ke swing besar ya, dan memang harusnya kayak gitu. Karena itu merupakan ya area discountnya gitu. Yang saya lakukan kan saya trading di area premium. Ya ini area premium sebatas cuma buat scalp doang jatuhnya, bukan buat ya ini sih sebenarnya risky ya, tipikal yang risky gitu. Alright ya, next one lanjut. Coba tadi saya juga gitu kok, tapi 5 menit nggak saya setting apa bisa lagi gitu. Ya saya juga kirain lagi away. Oh jangan-jangan sinyal ini teman-teman. Bisa juga ya karena sinyal gitu. Saya coba lihat ya speedtest.net. Kita pakai wifi-nya sih oke sih kalau di saya. Tuh pingnya 10 Mbps. Not bad ya. 70 sih harusnya oke ya teman-teman sekalian. Coba kita lihat uploadnya dulu ya. Wow. 1:1 oke lah harusnya ya. Oke. Ya. Kira-kira begitu ya, Florence. Tapi ada bagusnya sih sebenarnya kalau kita mau lebih ke apa namanya? Kalau kayak tipikal kamu nih 1H sebenarnya kan ini adalah yang ideal ya dari segi swing besar gitu kan. 1 hour, 4 hour obviously kita pasti pengennya nyari area discount untuk masuk gitu. Dan itu benar. Ya, teman-teman. Yang saya coba lakukan ini itu lebih kepada memanfaatkan internal structure dan kedua baru bisa profit kalau ternyata Bitcoin-nya mendukung dan dia langsung ngegas ya ke range yang lebih tinggi. Ya, itu aja sih yang di-expect. Kira-kira begitu. Ya, sebenarnya jadi pertimbangan gitu. Jadi kalau misalkan ya kadang ya beberapa waktu lalu kan bukan beberapa waktu lalu ya, tapi memang awal mulanya si scalping agresif channel itu ada karena saya manfaatinya kayak begini. Jadi tradingnya bener-bener agresif dan manfaatin atau ngelihat mana yang lagi outperforming secara rata-rata gitu. Jadi kalau kita ngelihat virtual tuh kan masuknya altcoins dari market cap kecil ya. Di others itu kan dia turun dalam, tapi dia posisinya nggak terlalu. Nah ini saya udah anggap dia outperforming yang lain. Ya itu satu. Kemudian kalau misalnya kita let's say, tapi Vin di sini ada divergence gitu. Kalau misalnya teman-teman pakai RSI atau stochastic RSI gitu ya, ya itu juga bisa teman-teman. Jadi pertimbangan bahwa ada baiknya walaupun masuk tapi size-nya dikurangin. Ya kira-kira begitu ya. Itu optional. Namun ya kalau buat saya prinsipnya setup is setup ya gas anyway gitu ya. Cuman ya balik lagi, sizing bisa dikecilin untuk menghindari resiko gitu. By the way saya buka langsung dari sini ya teman-teman. Jadi AV dari Florence saya setuju melihat dia breakout impulse, kemudian juga di situ ada SNR, time frame 30 menit not bad, terus ngambil high volume candle. Well, I think that's good ya. Bisa jadi consideration juga. Bagaimana kalau kita buat comparison ya? Bukan comparison ya, tapi ini menambahkan analisis-analisis ya, teman-teman. Untuk saya taruh di sini ya, pindahin ke sini, masuk members watchlist. Ini by Florence ya. Nyambil ya, nyambil ini. Guys, by the way saya akan menyudahi di 2015 ya. Karena saya akan ada keperluan untuk temple yang tadi saya ceritakan gitu. Ya. Langsung pas ya levelnya. Kita udah selaras ini Florence ya. Saya juga kalau lihat kayak gini pasti saya gatel ya. Kadang-kadang saya mau 90, 91 gitu. Tapi 90, 95 juga udah oke lah ya.
Oke, dari level area ini bagus, memiliki confluence SNR. Kemudian kita juga punya fair value gap di sini, teman-teman. Ya, ini jadi patokan untuk agak lama nih ya. Perlu nunggu ini pasti. Beralek di area ya, ini bisa jadi pertimbangan ya, untuk dimanfaatkan. Oke. So set this up for Florence ya, teman-teman. Advice saya pasang alarm aja kagak masuk ya. Kadang-kadang begitu tuh nasib. Kalau emang belum rezeki kayak gitu ya. Kok jangan dipamerin di Indo meringi speednya. Terus terang speed saya di Indo lebih bagus sih dari ini. Tapi ya ini juga oke lah, not bad. Ya, kalau boleh izin bertanya kok tentang teknik yang menggunakan liquidity zone seperti sell side liquidity untuk target poinnya. Oke, varian Wijaya ya. Ini jatuhnya Q&A ya. Mungkin akan ngambil waktu sedikit, tapi nggak apa-apa saya jelasin dulu. Jadi sebenarnya gini ya, external range liquidity atau disingkat ERL. Sebenarnya ini prinsip yang kita pakai dari dulu itu untuk ngejar high point atau low point sebelumnya, gitu. Ya, jadi kita meyakini bahwa setiap level high atau low yang terbentuk itu disertai dengan sebuah alasan kuat. Jadi contoh aja gampangnya gini, ini harga turun, terus dia ketahan dan dia rebound gitu, ya. Ini dia ketahan di sini kan perlu duit, right? Dia perlu uang, ya. Dia perlu, ya istilahnya dia perlu demand yang banyak. Kalau nggak harga mana mungkin bisa ketahan di situ. Jadi ini kita bisa anggap stop and reverse dia mantul naik ke atas. Nah ini level tentu saja merupakan level penting, ya kan? Nah disulap lah bahasanya jadi lebih keren, itu adalah ERL. Di sini konteksnya adalah external low liquidity. Ya, kayak gitulah kira-kira. Ya, tapi ini adalah external range liquidity. Yaudah, dipakai nih bahasanya seperti itu, dibikin lebih keren gitu kan. Ini bahasanya kalau ini jatuhnya sebenarnya SSL ya. SSL alias sell side liquidity. Saya lupa nih BSL atau SSL ya, tapi antara kedua itulah. Dalam artian ketika harga visit ke situ sebenarnya karena ada stop order yang nunggu di sana. Ya, anggapannya begini, kalau Anda buka liquidity heat map, di sini liquidity nih numpuk ya. Nah, kenapa bisa numpuk? Karena orang beli di sini, SL-nya di situ. Nah, itu jadi stop order atau sell stop order. Nah, karena sell stop order artinya ketika Anda buy sampai di level itu kena sell stop, maka otomatis buy-nya ditutup alias stop loss. Kira-kira begitu. Nah, itu penjelasannya ya. Agak ribet. Padahal secara sederhana ya intinya kan itu adalah low yang lama. Di situ ada banyak order, yes kita ngerti. Kenapa? Karena di situlah tercipta low itu kan atau swing high itu kan karena ada banyak order di situ. Sebenarnya begitu aja penjelasannya. Tapi ya untuk merap supaya ada marketingan baru, supaya dibikin keren ya, SMC, imbalance, dibikin sell side imbalance, sell side kayaknya ya deh, sell side imbalance and buy side inefficiency. Kemudian inilah, kemudian itulah ya. Oke. Ya inilah itulah ya, banyak. Ya, bahkan waktu yang zaman era Daikin juga dia bikin-bikin sendiri tuh ya. Strategi bajing loncat lah, strategi inilah, strategi itulah. Apakah proven? Tidak juga ya. Karena kan gini, untuk menciptakan suatu metodologi kan harus dibuktikan dulu dong. Apakah benar secara statistik metodologi tersebut adalah metodologi yang bisa dipergunakan dan menghasilkan keuntungan. Backtestnya kan lu bisa tanya tuh. Ya udah, oh ini ada strategi ini ya. Ya udah Pak, saya minta dulu backtestnya, bukti gitu kan, historical kayak gimana gitu. Kalau nggak bisa di-provide, berarti metodologinya belum terbukti. Kalau belum terbukti, berarti lu jangan ajarin dulu. Begitu loh, paham nggak teman-teman? Ya, nah kalau ICT mungkin dia mengeluarkan ya gaya bahasa seperti ini, itu kan adalah cara dia untuk mengerti market. Nah itu sebenarnya konsep yang coba dipelajari, tapi bukan berarti strateginya atau ya penamaan-penamaan itu bisa langsung plek-plekan ditiru. Nah,
Nah, kita harus lebih mengerti definisi atau pengertian dibandingkan cuma sekedar tahu teorinya doang. Ya, kira-kira gitulah teman-teman. Ya, tapi ya itu complicated. Itu kayaknya nanti satu sesi aja deh ya, varian. Kalau saya ada satu setup yang aktif, yaitu di Alice. Ya, mohon dikoreksinya. Oke. Alice, ya let's see. Alice ini saya lumayan back and forth ya saya sama dia tuh ya. Ada cuan sekali dikasih gendut jeger ya, ada stop loss, ada cut ya kan. Terus ini setiap saya masuk ya, itu biasanya umumnya adalah setelah dia habis ada impulsif gerak kayak begitu. Kayak gini nih, impulsif, tuh saya masuk, dikasih dikit ya, nggak dapet. Di sini nggak terlalu impulsif sih, tapi saya masuk anyway, karena saya pikir dia break terhadap previous high. So technically, ada potensi dia reversal. Ternyata dia fake out doang, dia turun, lower low, baru dia reversal. Nah, ini adalah typical altcoins yang harus diidentifikasi dulu karakternya. Ya, dia seringkali memiliki pergerakan yang tidak selaras dengan price action yang umum. Karena dia punya karakternya sendiri. Jadi yang harus dimengerti adalah apa yang membuat kondisi itu terjadi. Salah satunya teman-teman adalah dari faktor volume atau dari faktor market cap. Jadi kadang market cap yang kecil itu relatif dilakukan yang namanya manipulasi dulu. Ya, market cap 12 juta. Ini kalau teman-teman market order ya, coba deh ya, saya atau kalian lah suatu saat nanti kalau gue iseng apa iya kata Kevin bener gitu ya. Anda coba aja ya, create setup misalkan, terus market order. Sebelum Anda market order, Anda lihat dulu order booknya si Alice USDT.herbs di misalnya di Binance atau di OKX atau di mana ya, tergantung exchange yang kalian pakai. Kalian cek order booknya. Nah, Anda mau masuk nih dengan size yang gede gitu ya. Misalnya pada case Alice di sini harga di kisaran 0,12. Let's say masuk 100.000 gitu, atau misalnya 50.000 gitu ya, atau kecilin lagi deh, misalnya 25.000 gitu. Itu Anda market order, pasti kena slippage. Ceger langsung, lompat harganya. Terus si Alice nih di chart, itu pasti langsung lompat teman-teman. Nah, kadang yang kayak begini menandakan bahwa likuiditasnya rendah. Nah, kalau likuiditasnya rendah, otomatis rentan dimanipulasi dulu. Jadi dimanipulasi supaya ada likuiditas, supaya big players-nya bisa masuk lebih gede. Nah, kalau saya lihat di sini, yang terjadi itu ya kemungkinan ya, saya belum setting lagi, belum login lagi ya. Tapi kalau teman-teman pakai di CoinGlass tuh nanti kalian bisa cek gitu, bisa dihitung-hitung ya guys. Dilihat aja dari volume transaksi segini 14 juta dolar, lihat long liquidationsnya dalam 24 jam atau 12 jam terakhir atau 4 jam terakhir gitu. Lihat juga short liquidationsnya. Nah, dari situ ketahuan tuh, oh ini habis dihajar sama market. Kemungkinan yang tingginya itu karena itu salah satunya ya. Kita bisa lihat dari sini juga. Open interest gimana? Oh, naik juga sih ya berbarengan, dan di sini cukup high volume. Ya, kalau misalkan mau masuk, ini teknik yang sebelumnya sempat saya bagiin ke teman-teman ya. Minimal tunggulah ya, tunggu apa? 5 menit atau 15 menit bahkan ya untuk reversal dulu. Contoh misalnya begini, Vin, gue udah ngebet pengen entry gitu. Jangan patokan dengan pola ya, tapi patokan dengan high point structure, which is yang ini. Ya kalau kita lihat kan harga turun nih. Turun, naik, turun, terus naik, ya turun, terus naik, turun. Konsolidasi kan, pelan-pelan kan berusaha naik gitu. Nah kalau misalnya ini aja dia nggak break, ngapain ngambil gitu kan? Karena internal structure aja dia nggak mampu tembus gitu, nggak mampu reversal. Maka ngapain kita ambil, kita istilahnya long di sini karena ya harganya bagus gitu, areanya bagus. Ya areanya bagus, tapi pertanyaannya adalah lu lihat ada demand nggak yang masuk gitu. Kalau belum ada, ya udah skip dulu gitu. Nah modelnya kayak gitu ya. Kalau misalnya buat koin-koin alts, terutama kayak Alice, Holo ya dan lain-lain teman-teman, itu sedikit masukan dari saya. Kalau misalnya masih nggak sabar, lihat aja 5 menit ya. Kan 5 menit juga sama, dia bergerak dalam struktur. Harga turun, naik, ya turun, naik, turun, terus naik. Nah, tidak ada low yang lebih rendah. Ini low terakhir. Kita bisa mapping. High-nya di mana yang terakhir? Di sini. Nah, ini aja belum tembus gitu.
Paham ya? Nah, itu jadi satu pertimbangan metodologi yang bisa dipakai gitu. Ya, sebelum Anda decide untuk masuk pasar gitu. Jadi kalau misalnya oke, gue tunggu dia sampai POI, udah masuk POI, gue tunggu dia reversal. 5 menit. Kalau dia nggak reversal di time frame 5 menit, maka gue nggak perlu entry. Gitu aja prinsipnya. Ya, semoga jelas untuk Dipadip. Oke? Tapi kalau kamu mau keep ya silakan ya, karena kamu pasti punya plan di awal kan, itu jadi pertimbangan kamu untuk masuk gitu. Dan saya pikir secara plan sih nggak salah gitu ya. I mean kita bisa consider kalau progresnya itu bagus kok ya, not bad gitu. Di sini ada Bro Andre dengan LDO time frame 1 jam, oke, ini kita keep dulu Bro Andre ya, karena 1 jam terus zonanya agak lebar. Ya kan untuk si TUT ini ya. Dan ada LDO. Oh, LDO yang lebih panjang, TUT lebih deket ya. Nah, TUT ini juga sama setahu saya tergolong dalam MCAP kecil ya. TUT tutorial token kalau saya nggak salah namanya tuh, MCAP 12,7. Nah, ini ya kadang kondisinya kayak begini. Nah, oke. Ini mungkin yang paling dekat ya kalau saya lihat tadi compare dengan situasinya si LDO. Kalau LDO agak jauh ya. Kalau si TUT itu si Bro Andre itu ngejarnya di sini. Ya not bad juga sih ya. Ini kayaknya baru habis dapat money flow ya. Jadi habis digeber ini dia. Ya. Boleh lah, boleh. Ini jadi pertimbangan ya. Saya juga akan set alert di sini. Tapi mungkin transaksi di sini ya saya nggak bisa size gede karena inefficiency banget nanti jatuhnya ya. Cuman ya minimal kalau tap mantul dikit lah gitu ya. Oke, coba kita lihat ya. Ini ada bagusnya sih karena dia habis break previous high juga ya. Jadi ini, nah cuman begini nih. Ini yang tadi dijelasin, bukan dijelasin ya, yang ditanya sama si Varian Wijaya. Dia bilang kok ini kondisi kalau ERL, IRL itu kayak gimana gitu kan. Ini kan sebenarnya udah ngambil IRL. Nah, kalau udah ngambil berdasarkan prinsipnya si ICT, setelahnya adalah dia ngincer IRL-nya atau internal range liquidity. Jadi ada internal low, nah dia bakal masuk ke sini. Kemungkinan nih. Jadi dia bisa begini nanti. Nah, baru ntar apa? Ngambil ke sini gitu ya. Anggapannya adalah kalau swing besar, ini kan kita bicara adalah minor time frame ya, atau major time frame bahkan tuh ya, time frame daily gitu. Kalau dia udah berhasil break high, berarti dia akan ngejar internal low untuk dia ngambil retracement dulu, sehingga nanti pada major structure dia akan menciptakan higher low baru. Kira-kira begitu penjelasannya ya. Maka ini bisa nggak dimanfaatin? Bisa, but ya ada big but-nya di sini teman-teman ya. Ya kalau misalkan mengacu pada prinsip itu, kemungkinan besar bisa jadi di sweep dulu. Ya, maka before ambil, paling idealnya adalah setlah alert. Ya, setlah alert, dekat situ di review dulu. Ya, if good, maka kita masuk kalau ada konfirmasi dan lain sebagainya. Kalau nggak ada, skip aja. Ya, kita move on, cari setup yang lain yang lebih ideal. Kira-kira gitu. Oke. Terakhir untuk Yono, ya, di sini adalah sirup. Nah, saya akan berikan feedback ya. Sekaligus saya tutup teman-teman. Tapi nanti ya detail Yono USDT lagi ya. Oke. Sirup USDT. Let's talk about it. Oke. Jadi begini, Yon. 60 minutes time frame ya. Nih, posisinya itu kurang tepat ya. Why? Karena begini, sebetulnya dia kan break previous high point ya, kemudian dia breach previous low point, so technically ini reversal ya, jadi bearish. Nah pertanyaannya, setelah dia ciptakan low point yang baru di sini, apakah sudah di break? Belum ya. Jadi yang terjadi di sini, yes maybe kita breakout terhadap pola ya, yes maybe kita bisa kembali meneruskan tren utama di higher time frame ya. Ini yang tadi saya bilang, kalau misalkan kita bicara dari prinsipnya si ICT gitu kan, IRL udah tembus nih ya. IRL tuh
external range liquidity ya, bukan IRL ya. Kalau IRL itu internal range liquidity. Nah, dia udah breach ya, udah ditembus, udah create higher high yang baru, terus di sini ada fake out. Anggapannya adalah dia mengambil liquidity dulu before akhirnya dia reverse turun ke bawah. Jadi, prinsipnya adalah dia sedang mengalami yang namanya inducement atau retracement. Ya. Dia bisa kejar ke zona yang lebih rendah, ke zona yang memiliki misalnya fair value gap, gitu kan. Nah, Vin, ini kebetulan lo udah visit ke fair value gap. Betul, dia udah visit ke sini. Terus dia udah mengalami reversal condition juga. Misalnya ada inverted head and shoulders, atau misalkan dia ada descending triangle tapi dia malah breakout ke atas. Yes, itu tepat. Nah, kondisi yang dia sama, di atas juga sama. Yaitu, dia bisa saja hanya mengalami pullback untuk cari ABC gitu. Jadi dia turun overall-nya. Ya. Nah, cuman untuk menyimpulkan apakah boleh diambil atau tidak, sebetulnya boleh. Cuman memang harus mengerti bahwa ini secara struktur yang valid ini swing high, ini swing low. Ya, ini tuh baru percobaan create lower low tapi gagal. Maka ini bukan lower high. Ya, itu cuman internal high-nya doang. Nah, pakai Fibonacci dari atas ke bawah kita tarik seperti ini. Nah, ini testing ke level tersebut, ya. Kalau misalnya saya mau ngambil, saya wajibkan si sirup untuk dia turun dulu. Ya, kalau dia turun dulu masih boleh. Tapi kalau dia naik dulu, itu artinya kemungkinan yang reaksi dari atas itu lebih kuat. Maka saya akan menghindari transaksi di situ. Kalau itu yang terjadi. Ya, itu mungkin jadi pertimbangan untuk si bro siapa nih? Yono USD ya. Yono USD lagi. Si Yono. Ya, kira-kira begitu Bro Yono ya. Semoga cukup jelas. Oke, kalau misalnya mau ngambil break and retest nih, ini ada pennant nih dan lain sebagainya, boleh, tapi cepat masuk, cepat keluar. Ya. Ya, cepat masuk, cepat keluar. Itu aja sih paling pertimbangannya. Jangan terlalu berharap ini abis ini dia terbang ke atas gitu ya, karena menurut saya agak kurang momentumnya gitu. Nah, itu apakah memanfaatkan selling dari futures market dan bisa jadi liquidity dari SL-nya ya kok? Sebentar, itu apakah memanfaatkan selling dari futures market dan bisa jadi liquidity dari SL? Itu maksudnya gimana ya? Ini pertanyaan varian nih. Saya kurang connect, sorry. Oke. Ya, by the way teman-teman, sebelumnya, sorry banget ya, saya ngejar waktu. Coba saya cek ya. Iya, saya ngejar waktu teman-teman. Jadi mungkin akan saya sudahi live session pada malam hari ini. Thank you buat kalian yang udah gabung dari 19.15 tadi kita mulai ya. Jadi lebih kurangnya 1 jam lebih. Ya, diskusinya cukup banyak. Kita udah ngomongin bigger time frame untuk Bitcoin. Kita udah bahas juga beberapa yang saya masih ongoing swing positioning. Lalu kita juga udah sedikit membreakdown ya, ada beberapa analisis untuk altcoins trading. Cuma memang kelihatannya harus sabar guys, karena Bitcoin dominance-nya itu yang tadi saya bilang lagi naik, karena biasanya money flow ketarik ke situ. Ya, apakah kita akan ada live session lagi minggu ini? Yes, ya saya akan luangkan waktu pasti untuk kita live lagi karena masih ada sesi yang harus saya bahas sama teman-teman seperti materi dan juga Q&A session. Ya, so thank you juga buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Sorry kalau saya nggak selama biasanya, ya. Tapi saya pikir sejam pun oke ya. Yang penting compact dan diskusinya sesuai gitu. Kalau kita sejam tapi banyakan gosip kan itu kurang, ya. Mendingan nggak usah gitu ya. Kira-kira begitu, oke? So thank you so much ya. Bitsweet, Dexcode, Florence, Erza, Kemal, Alec, ada Actius ya, dan Arkansas, Biki, Tan, dan Chill, Dani, King Sumo, Bro Deru atau Bro Andre, Mr. Nugi, ada tadi Crypto Fire masih ada? Oh, nah nggak ada. Ya, ada Cuan Tur, Mahardika, Uncle, dan masih banyak lagi. Ya, thank you so much guys for coming
to this session. God bless buat kalian semua. Semoga sehat selalu dan kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Ya, kemungkinan hari Kamis, teman-teman. Tapi after this juga setelah nanti saya selesai ibadah dan lain sebagainya, pasti saya balik lagi sih untuk update ke kalian ya. Oke, kondisi terkini nanti akan saya upload after New York Open. For now, nanti recordingnya juga akan saya upload ya. God bless guys. See you guys again in the next session and di Discord. Bye-bye.